wa amma dairatul haqiqati, dan adapun tingkatan orang yang sudah mencapai hakikat, fala mudkhala, maka tidak bisa dimasuki, fiha, ke dalam orang yang sudah tataran hakikat, fiha, yang sudah masuk ke dalam tataran hakikat, lisyaitani, bagi syaitan, wan nafsi, dan juga hawa nafsu, walal malaikah, dan juga malaikat. Artinya bahwa syaitan, hawa nafsu, dan bahkan malaikat itu sendiri tidak bisa masuk ke dalam lingkungan hakikat. Li'anna ghairallahi ta'ala, karena selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yahtariqu, maka akan terbakar, fiha, di alam hakikat tersebut, kama qala Jibril alaihi salam, sebagaimana disabdakan, didawuhkan oleh malak Jibril alaihi salam. Nah, ini ketika malak Jibril alaihi salam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, dari mulai rumah Nabi Muhammad, kemudian ke Masjidil Haram, ke masjid di Makkah Al-Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa di Palestina, sampai langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, langsung menuju Rafrafil Aftar, menuju Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Di sanalah malak Jibril mengatakan, ya Muhammad, laudanaitu anmulatan lah taraktu. Subhanallah. Sampai di sini wahai Muhammad, pertemuan kita, perjumpaan saya dengan engkau dan membersamainya saya kepada perjalanan engkau, tidak bisa masuk wilayah Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena itu adalah wilayah hakikat, wilayah yang hanya Allah sendiri yang bisa berada di dalam hakikat tersebut. Karena segala sesuatunya milik Allah. Segala sesuatu milik Allah, maka segala sesuatu itu tunduk pada kehendak Allah. Kecuali orang yang diizinkan oleh Allah masuk ke wilayah tersebut. Siapa yang diizinkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi perdebatan di antara kalangan para ulama, terutama kalangan ulama-ulama mufassirin. Tapi saya berpegang kepada patokan bahwa Imam Ibnu Abbas beserta para mufassirin awal itu bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW bermusyahadah. Bermusyahadah itu artinya apa? Secara bahasa itu musyahadah itu bertemu. Karena memang Ibnu Abbas menyatakan demikian. Saya mohon maaf ya, ada dua tafsir Ibnu Abbas yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau di rumah saya sendiri tafsir Ibnu Abbas namanya. Yang kedua Al-Mikbas ala tafsiri Ibni Abbas. Beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bermusyahadah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang walaupun itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena memang Allah menghendaki, siapa yang bisa menolak kehendak Allah? Nabi Muhammad SAW berjalan sedemikian panjangnya dari akhirat, dari dunia menuju akhirat gitu ya, alam akhirat, tembus beberapa lapis dimensi tanpa menggunakan tanpa menggunakan oksigen, tanpa dibarengi dengan pesawat yang bisa melindungi beliau, tanpa pesawat yang bisa membarengi beliau dengan kecepatan luar biasa supersonik itu 300 km suara itu namanya kecepatan saya. Ini pesawat yang ada saat ini atau pesawat supersonik yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Bayangkan itu, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan semuanya itu, tidak perlu. Bahkan ketika melesat membelah langit, Nabi Muhammad tidak ada luka sedikit pun. Pakaiannya tidak koyak sedikit pun. Kenapa coba? Satu jawabannya, karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad berjalan apa diperjalankan? Diperjalankan. Yang namanya diperjalankan berarti orang yang sudah, misal gitu ya, orang yang memperjalankan sudah siap berikut akomodasinya, tiketnya, perjalanannya, selama living cost-nya, bahkan uang sakunya sudah dipersiapkan. Itu namanya memperjalankan. Nabi Muhammad sendiri tidak bawa apa-apa dan tidak berkehendak apa-apa selain sam'atan wa ta'atan ala iradatillah, mendengarkan dan taat kepada atas apa kehendak Allah. Kehendak Allah, Nabi Muhammad ingin bahwa Nabi Muhammad, Allah ingin agar Nabi Muhammad berada di hadapannya. Ya udah berada gitu ya. Walaupun tidak ditemani dengan malaikat Jibril alaihi salam, karena memang itu sudah kehendak Allah. Nah, diterangkan di sini di dalam Sirrul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ada 3 hal yang tidak bisa masuk. Apa itu? Setan. Setan tidak bisa masuk ke dalam alam hakikat. Kemudian malaikat sudah jelas tadi disabdakan oleh malak Jibril alaihissalam. Dan ketiga adalah hawa nafsu. Lalu bagaimana katanya itu Nabi Muhammad SAW bisa masuk ke alam hakikat? Apakah hawa nafsunya bertentangan dengan teori pada masa itu? Tidak, ya. Karena hawa nafsu Nabi Muhammad SAW sudah bukan hawa nafsu yang mengarah ke innan nafsa la ammaratun bisu. Nabi Muhammad itu sulit untuk disampaikan ya, bahwa nafsunya beliau tingkatan itu kan ada 7 ya. Kalau bagi kita rata-rata 3, yaitu nafsu ammaratun bisu, nafsu mutmainah, nafsu lawamah. Betul ya? Lawamah itu masih ada nafsu, mohon maaf tingkatannya nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu menggelegak, nafsu yang negatif gitu ya. Nafsu lawamah itu pertengahan antara nafsu mutmainah dengan nafsu ammaroh. Kalau nafsu mutmainah, keinginan seseorang untuk beribadah kepada Allah. Orang datang ke masjid, ada hawa nafsu nggak? Ada. Itu namanya nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, nafsu yang menerima atas kebenaran, nafsu yang merasa damai saja ketika berkumpul dengan orang-orang yang damai. Nah, gitu ya. Tingkatan Nabi, tingkatan Rasul, jauh lagi. Ada nafsu rodiyah, ada nafsu sakinah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu yang paling tinggi ini, nafsu mardiyah. Kalau rodiyah itu orangnya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mardiyah, isim maf'ul, mardiyah itu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bebas menentang semua teori-teori fisika, teori-teori kimia, teori-teori biologi dan lain sebagainya, bahwa kalau secara fisika tubuh bergesekan dengan atmosfer dalam keadaan cepat sekali, itu akan terbentur, bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Tapi Nabi Muhammad tidak memerlukan seperti itu. Kenapa? Teori tunduk semuanya kepada kehendak Allah. Namanya teori ya, itu kan reka-reka manusia gitu ya. Tapi teori segala macam apapun itu tunduk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad tidak mengetahui bahwa Allah menginginkan perjumpaan dengan beliau? Tidak mengetahui. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa hanya melaksanakan perintah Allah. Wahai Musa, lari kamu dari Mesir, selamatkan orang-orang yang beriman. Ya udah, Nabi Musa ikuti aja perintah Allah, lari aja gitu. Maksudnya lari itu hijrah gitu ya. Di belakang sudah kelihatan si Raja Fir'aun beserta pasukannya. Kemudian di depan Lautan Merah. Mau apa coba? Tunduk aja sama Allah. Tunduk dalam artian kalau bahasa kekiniannya gitu. Zikir khafi. Allah, Allah,
Allah, Allah. Artinya Nabi Musa alaihissalam hanya percaya dan hanya memohon pertolongan Allah. Pertolongan Allah bagaimana? Gampang atau Musa, pukulkan saja tongkatmu, dipukulkan, jelebet, bruset, langsung terbelah itu lautan dan langsung menjadi kering. Bisalah Nabi Musa alaihissalam beserta orang-orang beriman untuk melewati itu lautan. Tapi si Fir'aun beserta pasukannya boro-boro gitu ya. Tidak diridhoi Allah itu namanya. Karena tidak diridhoi oleh Allah, maka mengatup lagi itu lautan sehingga menjadi selamatlah bagi Nabi Musa dan orang-orang yang beriman lainnya. Begitu ya. Nabi Musa, Nabi Adam, terlebih-lebih Nabi Muhammad SAW hanya menjalankan perintah Allah saja, gitu ya. Maka kita pun itibar kepada para nabi, kisah-kisah. Apa maksudnya Allah menceritakan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran? Liyuthabbita, untuk meneguhkan keimanan kita sekalian. Ya, nabi-nabi tidak pernah tahu kejadian apa yang akan terjadi setelahnya, tapi yang nabi tahu adalah betapa Allah sangat meridhoi kepada mereka. Ya udah, jalani aja kehidupan ini gitu ya, bahwa kalau Allah ridho, Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya, sudah. Karena memang itu tujuan hidup seseorang, tujuan hidup kaum muslimin wal muslimat ya. Adapun nanti bagaimana? Nanti Allah. Yang penting pertanyaan kita adalah segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita rencanakan, pertanyaannya diikat oleh satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Kira-kira Allah ridho apa tidak? Nah, ini pertanyaannya ya. Saya belajar ke sini, saya bekerja ini, saya melakukan hal ini, saya membangun ini, saya membangun ini. Pertanyaannya diikat oleh satu perkara. Allah ridho apa tidak? Nah, kalau sudah ridho, jalankan saja. Seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam itu selalu mempertanyakan, Allah ridho apa tidak? Allah ridho apa tidak? Allah memerintahkan untuk menghancurkan kapal. Nabi Khidir apakah menolak perintah Allah? Tidak ya, karena itu sudah kehendak Allah. Kemudian Nabi Khidir membangun rumah yang sudah roboh, padahal tidak diupahi sama sekali, sampai Nabi Musa terheran-heran. Apakah Nabi Khidir menolak perintah Allah? Tidak. Yang lebih-lebih mengherankan lagi, Nabi Khidir alaihissalam mencekik seorang anak yang soleh, yang menurut pandangan Nabi Musa, ini pelanggaran berat, wahai Khidir, katanya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Tuh kan? Saya juga bilang apa? Engkau tidak akan sanggup untuk bersabar kepadaku, wahai Musa, karena kita berbeda makom, berbeda visi dan misi. Kalau engkau membawa umat sehingga Allah perintahkan untuk menjalankan sesuai syariat, sedangkan aku, kata Nabi Khidir, aku berada di alam hakikat yang aku sendiri tidak sanggup untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi asbab pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, suatu saat Nabi Musa alaihissalam berkumpul dengan umatnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai umatku, ketahuilah di kolong langit ini tidak ada orang yang lebih alim dariku, tidak ada orang yang lebih soleh dariku, dan tidak ada orang yang ibadahnya melebihi aku. Nabi Musa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang hamba itu adalah lebih soleh darimu, lebih alim darimu, dan lebih banyak ibadahnya darimu. Nabi Musa alaihissalam bergetar mendapatkan teguran dari Allah, kemudian memohon perjumpaan dengan orang tersebut. Lalu dipertemukanlah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan subhanallah, hanya beberapa pertemuan sesaat, tapi menumbuhkan keilmuan masing-masing ya. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam berada di tataran syariat pada saat itu, Nabi Khidir sudah duluan masuk ke dalam tataran hakikat yang Nabi Musa alaihissalam sendiri tidak paham terhadap
apa-apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihi salam, bahwa semuanya itu atas perintah Allah, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad tadi dikatakan wan nafsi, hawa nafsu. Apakah hawa nafsu juga tidak memasuki wilayah tersebut? Tidak bisa. Lalu bagaimana dengan nafsunya Nabi Muhammad? Nafsunya Nabi Muhammad sudah dalam tingkatan mardiyah, sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hawa nafsu Nabi Muhammad sudah bukan berdasarkan setan, sudah tidak disentuh, bahkan setan pun takut melihat Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, setan melihat melihat Sayyidina Umar bagaimana? Kalau seandainya, kata si setan, kalau seandainya aku melihat Umar berjalan di suatu lembah ini, maka aku akan segera mencari lembah yang lain, karena aku takut untuk berpapasan dengan Umar bin Khattab. Luar biasa. Dengan Umar bin Khattab saja yang mohon maaf ya, tidak soleh pada awalnya, hanya pas menjelang usia dewasa itu usia sekitar 40 tahunan masuk Islam. Berarti kesolehan Sayyidina Umar dengan kesolehan Nabi Muhammad jauh berbeda kan? Kalau Nabi Muhammad mah sejak awal, bahkan jauh sebelum itu, leluhur Nabi Muhammad SAW secara basyariah itu sudah Allah takdirkan menjadi orang-orang soleh. Sedangkan Sayyidina Umar baru kemudian, ya istilah kata baru kemarin sore masuk ke dalam lingkungan orang-orang soleh. Nah, bayangkan dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar saja ditakuti oleh setan, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah mungkin orang-orang, tapi bukan tatanan Sidratul Muntaha ya. Ini kan alam gitu ya. Di sini dinamakan wa amad dakhiratu haqiqati. Wa amad dakhiratul haqiqati. Mana ini? Ini. Wa amad dairatul haqiqati, dan bagi orang-orang yang sudah di lingkungan hakikat, maka tidak dimasuki oleh setan, malaikat, dan hawa nafsu. Berarti yang sudah ada menguasai alam hakikat, nafsunya bagaimana? Nafsunya sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mencapai tingkatan nafsu mardiyah, nafsu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nafsu itu selalu mengajak kepada kebaikan. Sementara saya mah nafsunya masih nafsu amaroh, nafsu mengajak kepada kejelekan. Nah, itu saya itu ya. Nah, saya berada di tataran paling bawah. Nafsu amaroh belum meningkat, nafsu lawamah itu belum. Nah, kalau insya Allah kalau bapak-bapak bukan lawamah lagi ini, nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa kedamaian, nafsu ketenangan, insya Allah ya. Ya, kalau saya ya subhanallah ya, sebenarnya malu juga ini. Nafsunya masih amarah kok berani-berani untuk bicara di depan ini. Ini karena tugas aja gitu ya. Sementara Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para nabi dan para rasul dan para wali, walaupun makom tingkat kesolehan, makom derajatnya di bawah Nabi Muhammad, di bawah para nabi, tapi wali itu sama, punya satu kesamaan yang tidak bisa dipungkiri. Apa itu? Qalbunya sudah bertajali kepada Allah, gitu ya. Walaupun bukan wali dan bukan rasul, tapi kalau sudah bertajali kepada Allah, sudah mencapai kedudukan makom mahmuda, makom yang sangat terpuji di hadapan Allah, gitu ya. Nah, fayukhlasul abdi, maka seorang hamba akan mencapai keikhlasan inda idin ketika sudah mencapai minal khosmani,
dari pertentangan antara an-nafsu wasyaiton, antara nafsu dengan syaitan, itu sudah mencapai tingkat perseteruan. Jadi maksudnya perseteruan antara nafsu dengan syaitan sudah bisa mencapai perdamaian gitu ya. Fayakunu khalison, maka ada itu hamba yang ingin mencapai kedudukan ikhlas, mukhlison, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu mencapai tingkat hati yang mukhlis. Kemarin sudah disampaikan ya, bahwa ikhlas dengan mukhlas itu berbeda. Kalau ikhlas, saya berusaha untuk ikhlas. Kalau saya berusaha, apakah ikhlas selamanya atau kadang-kadang tidak ikhlas? Kadang-kadang tidak ikhlas ya. Namanya juga berusaha. Berusaha ya, seperti saya dulu. Nah, ketika masih kecil berusaha berjalan. Baru juga 2 langkah, jatuh lagi. Berjalan lagi, jatuh lagi. Berjalan lagi, jatuh lagi. Justru kalau tidak jatuh, itu tidak akan bisa-bisa berjalan. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak mau berusaha. Ya jelas saja, bayi itu akan selamat selamanya karena tidak berusaha untuk berjalan, tidak berusaha untuk mencapai rintangan, tapi efeknya adalah tidak akan mencapai kesuksesan, tidak akan bisa berjalan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada sebagian yang tidak berusaha untuk menghindari kegagalan, akhirnya tidak mencapai kesuksesan. Seperti halnya kepompong gitu ya. Kepompong itu kan menggerakkan sayapnya. Sayapnya itu dengan keras sekali keluar dari kepompong itu, justru seperti halnya kesakitan. Justru dengan kesakitan itu dia mengeluarkan cairan untuk menumbuhkan kekuatan di dalam dirinya. Tapi kalau seandainya kita buka, coba aja gitu ya, dibuka supaya si kupu-kupu itu bisa bebas gitu ya. Ternyata karena tidak ada rintangan pada awalnya, dia tidak mengalirkan kekuatan pada organ-organ sayapnya. Nah, jadi kekuatan itu bukan dari luar, tapi harusnya dari dalam. Sama dengan ayam gitu ya. Ayam kan kalau mau menetas gitu ya, kayaknya kesulitan gitu ya, awalnya retak, kemudian paruhnya muncul sedikit. Kalau tidak sabaran mah dibukakan gitu ya. Justru yang dengan bantuan dari luar itu akan mengalami kecacatan. Beda dengan yang secara alami dia menumbuhkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kesulitan itu justru kadang menumbuhkan keberkahan. Apa itu berkahnya? Berkah mampu untuk mengalami kegagalan, akhirnya dia akan sukses gitu ya. Fa yakunu mukhlison, maka akan menjadi orang yang mukhlis. Mukhlis, kalau di dalam ayat yang lain mukhlasin gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Shad yang menyatakan tentang pengakuan si syaitan la'natullah. Apa itu? Ini salah satu pengakuan si setan justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nah, ini saya sebutkan dulu ya. Di dalam surah Shad ayat 82 sampai 83, Allah mengabadikan perkataan si setan. Apa itu perkataannya? Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, niscaya aku dipengparkan tuh niscaya aku bahasa Indonesianya itu? Aku jerumuskan, ya, dipengparkan. Niscaya aku jerumuskan semuanya
dalam artian laki, perempuan, tua, muda, pokoknya kaum muslimin dijerumuskan aja semuanya. Nah ini rahasianya si setan. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, yang mereka itu, ya Allah, mukhlasin, termasuk orang-orang yang mukhlas. Apa itu mukhlas? Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi mukhlas ketika sedang beribadah. Apakah mungkin orang yang jarang beribadah? Bukan, gitu ya. Tapi ini melalui proses, melalui tahapan-tahapan belajar, melalui amaliyah yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, kemudian sesudah mencapai ibadah diamalkan, mencari ilmu, kemudian mengajar, kemudian mengamalkan dan lain sebagainya selama puluhan tahun, jadilah orang-orang yang mukhlas. Apakah ada orang yang mukhlas zaman sekarang? Ya ada. Selama dunia ini ada, pasti orang yang mukhlas itu ada. Mukhlas, orang yang tadinya berusaha untuk ikhlas. Nah, di dalam pemaparan Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ada makom tajrid, ada makom ikhtiari. Kalau makom ikhtiari, ya insya Allah kita semuanya ya, kita semuanya ini makom ikhtiari. Apa? Berusaha untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah. Kalau makom tajrid bagaimana? Makom tajrid mah orang-orang yang sudah Allah takdirkan, tidak berusaha, tapi oleh Allah ditakdirkan untuk bisa. Kalau dalam tataran ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu laduni, gitu ya. Ilmu laduni. Min ladunka, dari kehendakmu ya Allah. Jadi min laduni itu dalam artian min laduni, dari kehendakku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadilah sebuah istilah ilmu laduni katanya. Ilmu laduni itu ilmu yang diberikan kepada seseorang tanpa perantaraan, tanpa melalui guru, tanpa melalui belajar, tanpa melalui proses dan lain sebagainya. Seperti halnya, tapi Syekhona Khalil menutupi ilmu laduninya justru dengan pesantren jauh, pesantren lama sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi ketika beliau masih mondok, itu sudah kentara kewaliannya. Nah, itu beliau berusaha, karena saking tawadhu'nya, berusaha menutupi ilmunya dengan menjalani kehidupan ikhtiari, menjalani kehidupan sebagai santri, menjalani kehidupan sebagai seorang petani, menjalani kehidupan seorang ahli tirakat dan lain sebagainya. Tapi sebelum selesai pesantren, bahkan jauh sebelum pesantren, ketika awal-awal pesantren, itu sudah nampak kewaliannya. Itu siapa gurunya? Tidak ada yang mengetahui, dan memang tidak diceritakan. Itulah salah satu dari ilmu laduni yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukhlas mah, orang sudah berusaha ikhlas dan lama sudah menjalani proses, kemudian Allah tarik ke dalam makom tertentu, disebutlah mukhlasin. Siapa itu orang mukhlasin? Kalau zaman sekarang, apakah ada orang-orang yang mukhlas? Sama, orang-orang yang mukhlas akan ada selama dunia ini ada. Orang-orang yang laduni akan selamanya ada, selama dunia ini ada, gitu ya. Kalau dibahasakan, mohon maaf ya, salah satunya guru mursyid. Guru mursyid itu kenapa setan tidak berani untuk mendekatinya? Nah, ini pengakuan si setan sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali semua orang nih ya. Di dalam surat Shad ayat 82-nya, si setan menyatakan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah akan aku jerumuskan semuanya, semua manusia. Khususnya kaum muslimin wal muslimat. Kenapa? Ya non muslimah sudah nggak usah digoda lagi oleh setan. Ini mah orang-orang muslim akan digoda semuanya. Illa
ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas kepadamu ya Allah, aku tidak berani mendekati mereka. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki guru mursyid. Guru mursyid itu adalah orang yang ikhlas hatinya, karena memang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki guru mursyid ataupun tidak, ini adalah sebuah pilihan. Namun bagi saya gitu ya, rasanya tidak ada kerugian memiliki guru mursyid. Memiliki guru mursyid itu orang yang senantiasa irsyadan. Arsyada yursyidu irsyadan. Orang yang menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menunjukkan disebut mursyid. Mursyid fahuwa mursyidun. Itulah orang yang selalu memberikan petunjuk kepada kebaikan, gitu ya. Nah, bagi saya ini merupakan salah satu senjata di dalam menghadapi setan. Kenapa? Setan tidak bisa mendekati seorang mursyid atau orang yang mukhlas. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mempan untuk digoda setan? Masuk kita kepada orang-orang yang memiliki hati yang mukhlas. Siapa? Orang itu adalah guru mursyid, gitu ya. Ya, kalau tidak memiliki guru mursyid, bagaimana itu ya? Mike Tyson sendiri seandainya ditarungkan dengan gurunya, promotor ya, Don King. Kira-kira Tyson dengan Don King kalau diadukan menang mana? Menang Mike Tyson. Tapi si Mike Tyson selalu menuruti apa kata Don King. Mike, kamu ini jangan terlalu banyak nunduk, karena itu adalah pertahanan kamu jebol ini di sini. Si Mike Tyson nerima aja. Demikian juga siapa tuh golf tuh? Tiger Woods, ya. Tiger Woods, kemudian artis-artis itu pasti mereka memiliki mentor. Ya, mentor itu apa? Ya, mentor itu orang yang menunjukkan kesalahannya. Menunjukkan kesalahan. Kalau dalam ilmu pengetahuan, orang yang menunjukkan kesalahan kita dan juga menunjukkan jalan untuk ditempuh menuju keridhaan Allah, itulah guru mursyid, gitu ya. Guru mursyid. Nah, ini bukan saya sedang berpromosi, tidak. Hadirin punya guru mursyid atau tidak ada berpengaruh buat saya. Nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Cuma bagi saya betapa nikmatnya hidup memiliki mursyid, seperti halnya para olahragawan memiliki mentor. Coba cari olahragawan mana yang tidak memiliki mentor, rasanya mustahil gitu ya. Seorang pebisnis aja ya pasti memiliki mentor. Dia pasti pernah untuk mengikuti suatu pelatihan tentang kewirausahaan. Apakah dari sisi skill kewirausahaan itu sendiri, ataukah dari sikap mental untuk minimal James Gue gitu ya, yang mentoring dari Singapura itu ya, wah itu keren itu. Kalau di kita mah tungda semua ringin lah. Tungda semua ringin, wah banyak lah gitu ya. Nah, itu salah satu mentor saya juga itu. Kemudian wa man lam yasil, dan barang siapa yang belum sampai ilal haqiqati, ke tataran hakikat ini, lam yakun mukhlison, maka tidak akan tercapai itu hati yang mukhlas, hati yang ikhlas. Karena kalau belum memahami, bahkan menjiwai dan mempraktekkan tentang hakikat itu sendiri, susah untuk mencapai keikhlasan, mukhlas ya. Li'anna sifatal basyariyata, karena sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, la tufna, tidak akan hancur, illa
bitajalidzati, dengan bertajali kepada zat Allah. Bukan berarti harus manunggaling kaula Gusti, bukan. Itu mah filsafat Jawa ya. Manunggaling kaula Gusti itu bertentangan sebenarnya dengan dengan tasawuf. Tasawuf itu bukan menyatunya zat kotor dengan zat yang maha suci, bukan zatiahnya, tapi kolbunya yang menerima segala apa kehendak Allah. Kan ada 3 ini ya. Di dalam tataran tasawuf ada 3 orang untuk mencapai tajalli. Pertama, itu kalau dirumuskan dalam huruf hijaiyah, pertama kan kalau pertama jim, ha, kho gitu ya. Nah ini dibalik, kho dulu, kemudian ha, kemudian jim. Kho apa itu? Takhalli, artinya mukhaliyatun nafsi an sifatil madhmumati, mengosongkan hati, mengosongkan diri dari sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang tercela. Apa itu? Sum'ah, ingin kedengaran orang lain. Riya, ingin kelihatan oleh orang lain. Kemudian takabur, rasa superior, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Malas, jumud, kemudian tidak istiqomah, kemudian tidak sabaran, dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifat yang tercela, maka dihilangkan sedikit-sedikit. Maka kalau sudah, insya Allah sudah hilang sama sekali, baru dengan tahalli, tengah-tengah. Tahalli, apa itu tahalli? Tazayyanun nafsi bisifatil mahmudati, menghiasinya diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Sabar, ikhlas, qanaah, istiqomah, dan lain sebagainya, itu adalah sifat-sifat terpuji. Setelah hilang sifat-sifat kotor, dibarengi dengan sifat-sifat baik, baru di sininya adalah jim. Apa itu jim? Tajalli. Tajalli itu adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Apakah itu bisa dicapai? Bisa, tapi berhubung saya juga susah, berarti nggak bisa disebarkan di sini gitu ya. Pokoknya kalau ingin memahami tajalli, kita jalani aja bareng-bareng gitu ya.